Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di tengah weekend mau datang ke Zoom untuk dengerin saya ngedongeng kali ya. Nanti kalau teman-teman hasil dongengannya agak kurang paham, boleh boleh ditanyakan. Yang jelas hari ini kita nggak bahas saham, jadi teman-teman jangan berekspektasi hari ini ngomongin beli emiten apa enggak. Hari ini kita akan bahas basic banget gitu ya. Basic bagaimana tentang menentukan uang dan keberlimpahan ini dalam kehidupan kita. Jadi malam ini mungkin saya nggak tahu ini materinya bisa berapa lama karena saya bikinnya cuma 10 menit sih. Jadi kalau nggak jelasinnya mungkin bisa sejam kali ataupun lebih ya nggak apa-apa ya kayak teman-teman ngisi waktu akhir pekannya. Sebelum mulai saya ingin disclaimer dulu buat teman-teman. Jadi ini nanti akan banyak hal yang kita omongin tentang uang. Jadi teman-teman nggak usah kikuk, "Oh, kenapa ternyata sampai segininya ya ngomongin uang?" Jadi kalau teman-teman merasa kikuk, telan dulu aja, nanti kalau dengan penjelasannya, kalau emang ada pertanyaan, nanti setelah setelah saya jelasin materi, boleh tanya jawab. Terus yang kedua adalah nggak usah berkecil hati, kalau hari ini teman-teman belum nyampe tahapannya untuk berlimpah, karena ini bukan bicara siapa cepat dia duluan dalam take position tersebut, tidak. Tapi kita bicara tentang bagaimana bisa membangunnya dalam jangka panjang gitu. Nah, ini yang kita bahas malam ini. Jadi kalau teman-teman merasa hari ini masih di bawah, ya namanya roda berputar, pasti ada selalu jatuh jalan yang bisa mengubah semuanya jadi di atas gitu loh. Jadi bagi saya materi ini jangan teman-teman abaikan. Kalau emang posisinya masih di bawah, jadi ya nggak apa-apa, terima dulu aja. Mungkin someday ketika sudah sampai tahapan mungkin di materi tertentu yang menurut oh nanti sampai saat ini saya harusnya nyampe level ini, jadi itu diterima dulu. Jadi kan hari ini materinya sebagai knowledge buat teman-teman, sebagai pengetahuan baru dan mungkin jadi satu kayak bekal ya. Jadi bekal ke depan kalau punya anak atau nggak punya family atau nggak punya orang terdekat, jadikan ini sebagai pedoman untuk bagaimana bersikap dan berperilaku terhadap uang. Oke, berikutnya kekecilan nggak ya? Atau mau digedein? Gini aja Mas, gede, Begini boleh. Boleh ya, segini ya. kekecilan. Nah, kekecilan. Di zoom aja handphonenya. Udah bisa di zoom di handphone bisa. Kalau Aman-aman. aman ya, jadi maksudnya biar biar pas karena ini kan belum saya klik kan, jadi ada isinya tuh ada 5 7 4 3 pokoknya ada banyak lah. Jadi kita mulai saja ya teman-teman, kita akan langsung mulai. Yang pertama, apa sih uang dan keberlimpahan? Kenapa nggak pakai rich, Mas? Nanti dijelasin. Kenapa pakainya wealth gitu. Jadi ada pendekatan yang agak berbeda. Walaupun secara harfiah, secara arti dalam bahasa Inggris kan wealth dengan rich sama-sama kaya. Tapi nanti ada penjelasannya kenapa saya pribadi pakainya wealth bukan pakainya rich. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti akhirnya agak paham lah kenapa ada crazy rich gitu loh dan kenapa tidak ada crazy wealth. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, kita sebenarnya apa sih yang harus dimulai, Mas, kalau kita mau mendapatkan uang dan berlimpah? Nah, kalau semuanya harus berangkat dari namanya secara mindset atau enggak dari pikiran. Jadi poinnya ini yang harus teman-teman lihat. Kalau kita ingin berpikir kaya, nah dari awal kita sudah men-set diri kita adalah kita berpikirnya jadi orang kaya, bukan bicara tentang ngomongin jadi cuma dapetan remah rengginang. Kalau teman-teman selalu kalau dalam konteks yang berbicara dengan teman-teman yang baik di chat atau enggak dari ngomong secara langsung, ya kok aku lagi usaha tapi masih dalam bentuknya remahan rengginang atau enggak masih masih kempang kempis dapat uangnya. Itu bukan cara kamu untuk membangun kekayaan dan kamu berlimpah. Kalau kamu ingin membangun kekayaan dan kamu berlimpah, maka dari awal berpikirnya sebagai orang kaya. Namanya berpikir adalah di alam bawah sadar, di otak mindsetnya teman-teman. Nah, orang tua kita problemnya dulu-dulu, ya ini saya nggak tahu ya, mungkin sebagian Bapak Ibu
pernah lah ngalamin orang tuanya beranggapan, uang itu kan bisa jadi bikin kejahatan ya. Ngapain dikejar-kejar, betul ya? Sebagian orang tua kita kan begitu kan. Menganggapnya ya nggak usah lah jadi ngoyo-ngoyo kaya, nanti jadinya tambah jahat gitu loh. Atau enggak jadi tambah sombong dan lain-lainnya, atau enggak jadi takabur dan lain-lainnya. Halo, uang itu tidak ada sifat di dalamnya. Yang ada sifat adalah ketika memiliki uang atau tidak memiliki uang baru punya sifatnya. Dan sama karena kita punya dogma zaman-zaman dulu dari orang tua kita, karena uang itu biar bermartabat harus jadi PNS. Masih ada bapak ibunya yang teman-teman habis lulus kuliah atau nggak habis lulus SMA, yaudah nanti kamu kerja ini aja nak jadi PNS nak, biar biar derajat bapak di kampung jauh lebih baik. Masih ada? Ada. Masih banyak. Masih banyak kan gitu ya. Nah, problem ini sebenarnya nggak salah sih. Tapi adalah bagi saya ada new konsep bagi kita adalah uang itu nggak jahat, uang itu baik loh. Oke, pertanyaan basicnya. Uang dibawa mati atau tidak kalau secara agama? Dewa mati. Dibawa mati. Iya benar banget. Kalau uang tidak dibawa mati, orang tidak akan berusaha untuk giat. Makanya walaupun secara harfiah uang dibawa mati bukan masuk ke kuburan kan. Pasti ada pendekatan yang lain bahwa uang tersebut bermanfaat dan jadikan suatu yang lebih bermanfaat untuk kedepannya dalam jangka panjang. Ingat kisah sumurnya Usman yang sampai hari ini masih dapat dividen sumurnya dan bisa membiayai semua kehidupan di Mekah. Ya kayak begitu, bahwa uang itu bisa dibawa mati. Maka setelah ini teman-teman punya konsep terhadap uang yang baru gitu loh. Uang itu nggak jahat, uang itu punya nilai dan punya value. Value-nya ini yang mau kita bangun hari ini. Kalau teman-teman sudah menganggap ini sebagai value, maka cara mengambilnya pun juga yang bervalue. Cara mendapatkannya juga dengan cara bervalue, bukan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk. Kalau kita ngomongin secara agama, kalau pengen dapat uang ataupun rezeki secara agama kan sama ya. Kalau teman-teman pengen dapatnya secara haram, ya sah-sah saja di agama. Kalau jadi melakukan kejahatan ataupun bikin tindakan yang bersifat haram, ya dapat rezeki-rezeki juga. Tapi nggak tahu apakah secara tabungan positifnya akan lebih baik. Kan sama secara rezekinya. Nah, makanya teman-teman harus mengkonsep dulu secara barunya. Apa yang mau dikonsep? Itu kan pertanyaannya. Yang pertama kali dikonsep adalah definisi kayanya. Ayo, sudah ada yang membuat definisinya belum? Kalau belum, saya bantu. Ada yang sudah punya definisi kaya masing-masing, Bapak Ibu? Pak. Definisi agama kecil loh. Kalau kita boleh ngomong ya, definisi agama ketika kamu bisa memenuhi makan kamu hari ini, kamu sudah disebut sebagai orang kaya, betul kan? Kan hari ini sama besok. Iya. Kalau kita sudah memenuhi hajat hari ini, maka dirimu sebagai orang kaya kan? Oke. Kalau konteksnya, kalau kita ingin kaya dalam konteks duniawi, pendekatan berikutnya yang bisa kita pakai adalah gimana berapa yang kita inginkan. Ayo, sudah nentuin belum berapa yang diinginkan? Kalau kita sudah menentukan berapa yang diinginkan, maka itu sudah levelnya kaya. Setiap orang tidak benar dan salah menentukan definisi kayanya, karena mungkin setiap orang punya frame, kalau enggak mindset tersendiri lah ya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Teman-teman gimana untuk mendefinisikan kaya? Kalau sebagian orang mungkin ada yang pendekatannya begini, kayaknya saya adalah ketika biaya hidup saya plus dengan gaya hidup saya, ya ini ada beda ya, biaya hidup dan gaya hidupnya itu sama dengan kaya lah. Pokoknya terpenuhin lah secara harta. Oke. Biaya hidup plus gaya hidup saya terpenuhin lah secara harta dan kekayaannya. Entah nanti baik dalam konteksnya itu mau yang income aktif ataupun passive income, no problem. Kita ngomonginnya baru soal definisi ya. Belum cara mencari dan menumbuhkannya.
Jadi kalau teman-teman menganggap, oh yaudah aku kalau sudah terpenuhi ini biaya hidup dengan gaya hidupnya, maka aku akan kaya. Problemnya sebagian manusia yang di sini nggak ada habis-habisnya. Oke, sebelum masuk liang lahat belum berhenti kan? Ya, Nah, sampai disumpel mulutnya pakai Sampai tanah. sumpel di mulut pakai tanah baru berhenti. Nah, pertanyaan yang ini harus teman-teman clearkan. Sampai batas mana gaya hidup terbentuk. Nanti ada di mind map berikutnya ya. Nanti kita bahas. Tapi ini poin dasarnya dulu. Jadi biaya hidup plus gaya hidup sama dengan kaya. Jadi ya teman-teman hitung biaya hidupku selama 1 bulan satu keluarga misalkan 5 juta plus gaya hidupnya entertainment jalan-jalan ataupun yang lainnya cuma 3 juta, punya pendapatan 8 juta, ya cukup sebagai kaya. Tapi tidak bisa untuk membangun yang lainnya. Nah, bangun yang lain nanti baru kita bahas. Sampai sini clear dulu ya teman-teman, sudah tahu ya bahwa berpikir kaya itu adalah terkait dengan mindset-nya. Jangan sampai tahapan sini gagal, berikutnya saya yang jelasin saya gagal deh. Cukup? Paham? Cukup. Oke, kita lanjut ya. Saya kecilkan dulu mind map-nya, biar dia makin banyak yang kebuka. Oke, kita akan mulai melanjutkan. Terus gimana Mas? Udah mikirin definisinya, karena ini kan di bawah alam sadar, di mindset-nya. Berikutnya adalah menghasilkan dan menjaga kekayaan. Nah, baru kita buka. Oke, kalau kita ingin menghasilkan dan menjaga kekayaan, saya ngomongin dulu cara menghasilkannya. Oke, setiap tindakan selalu ada konsekuensinya dong kalau kita ingin menghasilkannya. Menghasilkannya mau baik secara halal, monggo. Mau secara haram, ya jangan. Kita pengen nyari yang halal dan banyak ya Pak? Ya betul. Betul ya? Betul. Nyarinya yang halal dan banyak kan? Bukan yang haram malah sedikit gitu loh. Kalau bisa dapat yang halal banyak dan berkah itu kita cari. Nah, makanya setiap tindakan teman-teman untuk menghasilkan kekayaan itu pasti punya konsekuensinya. Ya. Bekerja punya konsekuensi terbeli waktunya oleh perusahaan kan? Ya. Betul. Berusaha punya konsekuensi waktu tidurnya berkurang. Saya yakin deh para pengusaha di sini waktunya nggak ada kan kurang-kurang aja kalau jadi pengusaha kalau kita ingin dapatkan konsekuensi itu kan. Ya, Nah, terkait dengan konsekuensi ini teman-teman harus menghitung secara risknya untuk menghasilkan bagaimana. Mas, boleh bekerja? Boleh kok, bekerja banyak yang jadi kaya, jadi penghasilan 300 juta sebulan juga banyak kan? Banyak. Banyak yang mau jadi dirut, mau jadi CEO, kalau dia besar ya nggak apa-apa. Kalau mau berusaha ya monggo-monggo saja. Makanya teman-teman untuk menghasilkan itu, pasti setiap tindakan ada konsekuensinya. Nah, tindakannya gimana kembali kepada masing-masing. Kita tidak ada yang tahu dan tidak ada yang benar. Yang teman-teman tahu adalah teman-teman melakukannya. Di Quran dibilang kan cukup melangkah doang. Betul ya? Untuk mendapatkan rezeki kan cukup berjalan doang. Keluar rumah. Keluar rumah, nggak perlu yang lain-lain kan? Kayak burung, rezeki burung. Ya, nah, makanya tindakan itu harus dilakukan biar teman-teman dapat konsekuensinya. Nah, tinggal dihitung. Kalau teman-teman sudah benar secara dapatnya halal dan banyak, berikutnya harus ingat dulu, tidak ada yang namanya jalan singkat. Kalau singkat itu sudah pasti penipuan. Oke, kita ngomong secara konteks kita sebagai trader. Ada yang bisa menjanjikan 1% per hari? Oh banyak. Robot trading kemarin banyak kan ya? Kripto kemarin banyak kan yang bisa menghasilkan 1% sehari. Kalau 1% satu hari, dia itu jadi orang terkaya ngalahin yang punya bank BCA loh. Kalau kita kalkulasikan selama setahun. Jadi tidak ada yang singkat untuk teman-teman untuk menghasilkan. Nah, ketika sudah ini dilakukan dan berhasil mendapatkan sesuatu, yang penting adalah menjaganya. Jaganya jangan takabur dan bodoh. Nah, kok Mas takabur dan bodoh? Ini ada satu yang agak unik sebenarnya. Kalau kita sudah level nanti menghasilkan dan sudah jadi orang kaya, level berikutnya adalah ketakaburan ini yang jadi PR-nya. Kalau bahasanya Islam kita istizrot ya. Betul ya? Saya bukan ustadz soalnya. Ya, istidrat sih. Ya. Di hukum di belakang. Ya, kita kan seringnya begitu. Ya, jangan takabur teman-teman ketika sudah kaya dan ingin menjaganya. Iya tetap aja. Gaya hidupnya nggak berubah. Style hidupnya nggak berubah. Nanti kita bahas kenapa nggak harus berubah di wealth-nya.
Terus jangan bodoh. Namanya menjaga itu adalah tetap minimal tidak berkurang ya. Atau kalau bisa bertambah kan. Nah, problemnya orang-orang kita jago menghasilkan. Mudah-mudahan teman-teman di sini jago menghasilkan lah. Amin ya. Ya, dapetin 1 miliar satu hari kayaknya gampang ya, Pak. Kalau 1 miliar satu bulan juga gampang kan. Amin. Nah, Gampang, problemnya adalah ketika sudah bisa menghasilkan 1 M 1 bulan, itu bodoh untuk menjaganya. Tiba-tiba dia foya-foya lah, entah ikut invest sana, invest sini lah, nggak tahu basicnya ilmunya itu apalah, dan lain-lainnya. Ketika di sini kan data kabur dan bodoh, akhirnya balik-balik lagi, miskin lagi. Penelitian di Amerika ketika dikasihkan kepada pengemis, sekitar 100 orang, dikasihkan $100.000, rata-rata 3 bulan kemudian jadi miskin lagi, Pak. Nah, itu yang susah, Pak. Nasihatnya susah, menjaganya jauh lebih susah. Ayo, jujur-jujuran. Lebih gampang buang duit atau lebih dapat nyari duit, Pak? Buang duit. Buang duit, kan? Benar. Tinggal buka Topet, tinggal buka Shopee, bye, semuanya tinggal buang-buang aja kan. Sedekah bandar. Bener. Setelah ke bandar lain cerita lah. Nah, konteks ini adalah kita tetap rendah hati. Jadi untuk menghasilkan dan menjaga, poinnya adalah lakukan tindakan yang punya konsekuensi. Tidak ada jalan singkatnya. Pasti semuanya berproses dong dari awal sampai akhir. Dan jangan pernah takabur ataupun bodoh kalau sudah sampai levelnya untuk menjaga kekayaannya. Dan tetaplah rendah hati buat teman-teman semua. Ini yang kedua. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Masih nyambung? Masih ya, kita hapus. Berikutnya adalah, kalau ketika sudah bisa menghasilkan menjaga, ya perintah Quran sudah ada untuk membagikan. Nah, ini kita tetap ngomongnya dalam konteks mindset ya. Saya nggak ngomongin teman-teman nanti cari duitnya gimana, dapetin itu teman-teman sudah tahu lah untuk menghasilkannya. Jadi kita ngomongin adalah, Mas, kalau kita ingin membagikan kekayaan gimana? Nah, ini yang harus teman-teman jadikan sebagai batu pijakannya. Yang pertama adalah, jangan pernah pinjamkan uang kepada siapapun, kecuali emang teman-teman niatnya ikhlas. Dalam artian gimana? Kalau dia nggak bayar-bayar, nggak sedih. Ini bukan saya yang ngomong loh. Ini di bukunya, kok siapa ya? Saya lupa. The Wealth of the Rule, ngomongnya kayak begitu. Saya nggak ngomong. Saya ikutin kata dia aja. Orang dia punya pengalaman nge-survei 13.000 orang kok yang kaya dan ngasih pinjaman. Kalau bagi dia, untuk menimbulkan ketenanganmu waktu tidur, ketika ada tawaran bisnis, orang pinjam duit, atau apapun, karena kamu niatnya membagikan kekayaan, jangan pernah pinjamkan uang kalau kamu belum ikhlas. Kalau sudah sampai levelnya ikhlas, ya wis lah. Orang itu minjem duit 5 juta, kamu kasih 5 juta, ya silakan. Dia nggak bayar, ya nggak apa-apa. Kalau bahasa kita ada tabungannya ya. Kalau kita menjangankan orang uang, berarti kita mendapatkan sedekah sesuai dengan uang itu setiap hari kan. Nah, ini harus teman-teman lakukan untuk membagikan kekayaan. Nah, nanti problemnya ketika membagikan kekayaan ini, teman-teman harus bisa bilang iya dan bilang tidak. Untuk tahu bilang iya dan bilang tidak, ini ngomongnya tentang knowledge-nya teman-teman. Ayo jujur saja, yang sudah pada levelnya kaya, tiba-tiba saudara yang jauh tiba-tiba ngubungin kan? Jangankan saudara jauh, tetangga aja nggak kenal tiba-tiba depan rumah ada. Jangankan tetangga. Kadang-kadang teman-teman yang nggak pernah berkontak lama, tiba-tiba nggak chatting kan? Entah bentuknya nawarin bisnis kah? Entah bentuknya minjem duit kah? Dan lain-lain. Pada tahap ini teman-teman harus bisa ngomong bilang iya dan bilang tidak. Kenapa? Ya nggak apa-apa teman-teman dibilangin. Konteks begini adalah lebih baik kita temenan dibandingin temennya kita kikuk dan malu karena dia punya hutang dengan kita. Betul? Daripada kehilangan teman, Pak. Aduh. Iya, dibanding dengan teman, gara-gara uang cuma 1-2 juta. Mending, Pak. Mahal temennya. Mahal temennya gitu loh. Makanya harus bisa menghitung.
Mas, mohon maaf, saya belum ikhlas untuk kasih pinjaman sebanyak itu. Ini saya kasih 500.000 aja, ya saya ikhlas kalau segini gitu loh. Itu dibagikan ke mereka. Terus yang paling penting begini loh, ketika membagikan kekayaan, jangan buat anak Anda merasa nyaman dengan kehidupan yang Anda punya hari ini. Kalau Anda sudah kaya dan anak Anda dininak-bobokan dengan kemanjaan yang bapak ibunya ajarkan sekarang, saya yakin gedenya tidak punya survival insting untuk bertahan hidup. Ini kata buku, bukan kata saya. Rata-rata begitu kan? Kalau kita meninak-bobokan anak kita dimanjakan waktu kecil semuanya dipenuhin, semuanya diminta diberikan, biasanya dikit-dikit lama-lama ngelunjak. Kalau bahasanya orang Jawa kan. Pengen sesuatu dipenuhin, pengen sesuatu dipenuhin. Nah, tahapan ini teman-teman harus bilang, nggak apa-apa, paksa. Dulu zamannya kita kecil sebelum melakukan aktivitas keluar rumah, pasti suruh nyuciin motor dong. Ada yang ingat nggak bapak ibunya waktu kecil suruh kalau mau keluarin rumah, ngeluarin mobil, anaknya suruh nyuciin mobil. Atau kalau setiap kita bertamu ke rumah orang, nunggu silakan masuk dulu. Atau ketika beres makan, diminta sama ibunya suruh cuci piring masing-masing gitu. Halaman. Nyapu halaman, apapun itulah. Atau nanti muncul pamali-pamali yang aneh-aneh kan? Yes. Nah, poin ini jangan pernah teman-teman ngasih kenyamanan kepada anaknya. Nanti sampai pada level dia bisa berpikir, kalau kata bukunya adalah berikanlah dia uang bulanan biar dia bisa memanage ekspektasi dan biaya dia sehari-hari. Dan ini kalau dia bisa survive di sini, maka someday ketika dia punya uang lebih besar, dia tidak akan berubah gaya hidupnya. Ayo. Nggak boleh lah anak itu tiba-tiba dikasihkan masih anak TK atau enggak masih SD jajannya 20.000. Ya, kalau emang mau dikasih 20.000 ya dibagi aja. Nih nak, uangmu 600.000 sebulan. Cukup nggak cukup tidak akan ditambahkan. Kalau kamu pengen dapat mainan baru ya silakan dari uang tabungan ini yang 600.000 bisa kamu sisihkan. Kalau kamu punya ingin sesuatu dari uang ini kamu harus berhemat dan lain-lainnya. Maka untuk membagikan kekayaan bagi anak adalah manage dia dari kecil dan dia agar tahu bagaimana uang itu susah nyarinya dan harus susah juga untuk ngeluarinnya. Penyakitnya sekarang sebagian orang gampang untuk memanjakan anaknya dan akhirnya memaksakan di luar kemampuannya dia. Ada yang pakai pinjol, ada yang pakai apalagi biasanya koperasi kalau di kampung ya, dan lain-lain. Ayo, sampai sini sudah clear. Kita baru ngomongin tataran mindset loh. Berpikir kaya, menghasilkan dan menjaganya dan membagikan sedikit kekayaannya. Boleh tanya, Mas? Boleh. Kalau misalkan anak kayak ngasih reward atau sesuatu misalkan mau UTS atau apa, kamu bisa nilai 100 atau 80 90 ke atas, nanti saya kasih ini, tak kasih itu, kayak gitu gimana? Nggak apa-apa, bentuknya adalah harus ada konsekuensinya juga dong. Karena kita kadang-kadang ngasih reward tidak memberikan bagaimana kalau ngepanisnya kan. Oke. Iya, berarti kan kadang-kadang anaknya harus diajarin cara gimana dia bisa taat, beradab, ataupun yang lain-lain kan. Nah, ini yang paling pentingnya adalah harus seimbang lah antara risk and reward-nya. Kali dia ngasih reward-nya ada, kita ngasih panisnya juga ada. Jadi nggak satu sisi doang, cuma reward-nya doang. Oke, sampai sini clear teman-teman. Kita baru 3 dari 6. Udah setengah jam tuh. Kan nggak kerasa ya. Sudah ada yang merasa terkocok-kocok pikirannya. Lanjut. Ini ada Pak Pierre Abdul Jamal. Keren. Keren ya ini zoom-nya ya. Oke, saya pindah ke kiri. Oke, karena kita ingin menghasilkan, maka lebih baik kita memulai lebih awal. Dan ini harus teman-teman pahamin. Kita naikin biar pas tengah-tengah. Oke. Kalau teman-teman tahapannya ingin menghasilkan uang, pada dasarnya adalah mulailah lebih awal dibandingkan orang lain seusianya.
Kalau orang seusianya masih berpikir main game untuk anak-anak kita ya, kenapa nggak diajarkan anak kita untuk bisa bermain game dan bisa menghasilkan uang? Atau ketika orang-orang masih seusianya teman-temannya masih berpikir gambar-gambar itu nggak ada gunanya, kenapa nggak dipikirkan ajarkan mereka untuk menggambar untuk menghasilkan uang? Nah, maka dalam konteks kita untuk melakukan mulai lebih awal, apa yang paling dasar adalah ambil kendali atas uangmu. Makanya tadi kita ngajarin teman-teman itu biar orang anaknya dikasih uang bulanan, dia punya kendali atas uangnya dan dia bisa mengontrol bagaimana uangnya. Nah, ketika dia sudah punya kendali, problemnya cuma satu, rasa takutnya akan muncul. Ayo, ada yang pernah ingat waktu kuliah uang jajannya 500.000 sebulan, 600.000 sebulan, tapi bisa hidup kan? Tengah-tengah bulan, wah udah mau habis nih uang. Rasa takutnya muncul ya, bisa bertahan nggak sampai akhir bulan gitu loh. Bisa Pak, bikinin makalah orang Pak. Dapat duit. Ya ini kan kita hadapin waktu itu kan. Ketika kita mulai lebih awal, maka rasa takut itu muncul dan kita punya sesuatu yang untuk survive kan. Melakukan sesuatu yang aneh-aneh dan nyeleneh selagi masih halal dan banyak ya Pak. Langsung jualan lumpia. Ada yang dagang lumpia, ada dagang pisang goreng, apapun itu loh. Karena kita sudah diberikan rasa takut. Nah, problemnya ketika kita sudah bisa mengendalikan atas uangmu, berikutnya adalah atur uangnya. Ini yang harus saya pertegas. Bapak Ibu semua, kalau sudah bisa mengatur, belanjalah dengan secara sadar. Mohon maaf buat ibu-ibu yang keranjang Shopee-nya 99 plus ini, sadar nggak sih ngisi begituan? Sadar, Pak. Sadar. Tapi nggak di check out, Pak. Iya, Pak. Istri saya soleha Pak, alhamdulillah. Gitu. Tokennya saya buang soalnya. Kenapa kita belanja harus secara sadar? Jadi kita bisa memanage ekspektasi untuk berikutnya. Kalau sudah cukup barang itu sudah ada dan sudah kita miliki, maka sisa uangnya bisa dipakai untuk keperluan yang lain kan? Untuk jalan-jalan, untuk piknik ataupun melakukan aktivitas yang lain. Makanya saya menyarankan teman-teman harus belanjanya secara sadar. Bukan setiap hari ada paket, misi paket. Nah, itu sering kejadian kan? Nah, ketika sudah mengatur uang pribadi, sudah belajar setelah sadar adalah menyesuaikan pengeluaran. Nah, posnya biasanya 60% untuk biaya hidup. Kurang lebih begitu ya kalau yang biasa gitu ya. 10% untuk tabungan, 10% untuk investasi, ini nabung dan investasi, 20% bisa jadi untuk bahasanya kita bukan foya-foya kali ya, rekreasi lah. Atau menyenangkan diri lah. Dan ini harus teman-teman atur, menyesuaikan secara porsinya. Biaya hidupnya nanti banyak kan, listrik, biaya sekolah anak, beli beras, yang pasti keluar tiap bulan kan. Nggak mungkin kan teman-teman nggak pasti keluar kan tuh uang untuk bayar listrik dan lain-lain kan. Nah ini harus diatur. Ketika sudah mulai lebih awal, berikutnya baru kita ngomongin saran. Apa sih yang harus disarankan? Pak, izin Pak. Untuk postur tubuh, postur keuangan untuk secara presentasi mungkin beda-beda kali ya, tergantung pada jumlah income-nya masing-masing gitu. Semakin tinggi income-nya biasanya kalau biaya hidupnya nggak berubah ya malah lebih kecil, bisa 5% doang dari biaya hidup. Betul, kalau makin tinggi secara pendapatan ya Pak. Iya. Tapi kan secara basically kita hampir sama lah, pukul ratanya di awal Pak. Oh, iya. Nanti kalau tiba-tiba ada yang biaya hidupnya 5% dari pendapatannya, berarti sudah miliarder semua Pak. Iya, Pak. Mas mau tanya, Yo. kalau misalkan ini kan beda-beda.
biasanya standar dari Mas Aldi misalkan ada misalkan utang itu sampai berapa persen? Apakah 20%, 30% atau berapa Utang persen standar? kalau saya maksimal 30%. Utangnya bukan konsumtif ya. Utangnya produktif ya. Kalau Kalau misalkan utangnya konsumtif konsumtif itu agak nggak atau ngerti kebutuhan saya. kebutuhan maksudnya dalam artian kebutuhan yang harus dilakukan tiap bulannya itu apa karena hal gitu kayak gitu rata-rata 30% berarti Mas. 30% sih. Misalkan kayak teman-teman beli rumah ya, kan kebutuhan kan, bukan beli mobil ya. Enggak, bukan. Kalau beli mobil itu Kebutuhan. bukan kebutuhan. Tapi kalau punya rumah itu kebutuhan. Jadi kalau teman-teman mau punya rumah secara KPR maksimal 30% dari pendapatan sih. Kalau bisa 20%, jangan lebih dari itu. Kalau Mas misalkan mau buka tanya. kayak buka usaha gitu kan juga termasuk 30% untuk minimal Mas ya. Ya, biar teman-teman punya cash dari belakang, betul. Oke, siap. Oke. Makasih Mas. Silakan Mas Mbak mau Laila. tanya. Iya, kalau seumpama biaya hidupnya pas-pasan Mas 100% gitu dari gaji yang dihasilkan. Berarti harus ada salah satu di biaya hidupnya terporsikan menurun sih Mbak. Potong. Kalau saya sih lebih baik dalam konteksnya bukan berhemat ya, berpuasa sih akhirnya Mbak. Terus kapan bukanya nih Mas? Jadi ketika berpuasa di momen tertentu nanti ya bukanya di azan maghrib Mbak. Puasa Daud. Ya saya mengerti ini kok. Maksudnya emang ini problem banyak orang ya. Makanya kadang-kadang konteksnya ketika biaya hidupnya 100% semuanya, ya mau nggak mau sih harus keluar sih Mbak. Kalau makanya kenapa di ajaran agama Islam kan kita harus diminta untuk keluar rumah kan. Sebenarnya adalah satu poinnya gue sih untuk bersyukur melihat tetangga sebelah, melihat lingkungan sekitar kita masih bisa dipenuhi dan dicukupkan gitu loh. Jadi poin yang tadi ya kalau memang harus biaya hidup 100%, ya diatur lah manage-nya gimana biar bisa berhemat. Kalau mungkin kalau ibu-ibu jago-jago ya, misalkan beli bahan makan untuk 1 pekan gitu loh. Yes. Betul ya kan, diatur kan. 1 pekan tuh kalau beli bawang setengah kilo lebih hemat, mendingan kalau beli bawang 1 on kayak gitu kan. Saya lebih tahu begituan ya. Food prep Mas, food prep. Jadi kita jago tapi nggak jago bagi-bagi. Jadi diatur semua secara porsinya. Jadi kalau sudah masih ada sisa 10%, lebih baik kita ditabung lah dikit-dikit gitu loh Mbak. Itu ya Mbak Lela ya. Tetap ada buka puasa kok maghrib kok Mbak. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ya biar nanti diskusinya lebih panjang ya. Kita lanjut nomor ini, saran keuangan ya. Jadi ketika sudah sampai level memulai lebih awal, karena biasanya kalau kenapa lebih awal, nanti ada alasannya nanti di nomor paling terakhir di pelaku soal uang. Kita, ini sarannya ya, jadi kalau teman-teman sudah punya uang, dasarnya adalah tabunglah di awal minimal 10% pendapatanmu. Ini minimal loh. Jadi kalau teman-teman punya pendapatan, kita berasumsi saja lah 10 juta per bulan, ya kalau ingin di awal biar lebih tenang hidupnya, silakan tabung 10%-nya. Berarti kita punya sekitar 1 juta untuk diawalkan ditabungkan. Apakah pakai metode yang amplop yang dipisah-pisahin ya boleh-boleh saja lah. Ada yang ini tabungan buat di amplop ini buat tabungan, amplop ini untuk kondangan, amplop ini untuk biaya hidup, amplop ini buat listrik, amplop ini buat apa? Biaya sekolah anak dan lain-lain boleh. Atau mau pakai rekening terpisah ya boleh. Atau tercatatkan di aplikasi yang banyak di Play Store itu loh. Banyak kan ya aplikasi keuangan yang bisa memecahkan pengeluaran kita kan. Ini ke sana, ini ke sini boleh saja. Jadi tabunglah di awal minimal 10%. Kalau ini sudah punya, terus berikutnya adalah buat uang bekerja buat teman-teman. Kalau bahasa tetangga sebenarnya adalah passive income kan ya. Kenapa? Kalau kita nabung terus-terusan, biasanya adalah nggak punya penambahan pertumbuhan secara nilai aset dalam bentuk uang kan. Kalau makanya dipindahkan buat uang bekerja. Konteksnya mau pakai apa? Teman-teman disesuaikan dengan profil risikonya kan. Ada yang profilnya kayak saya yang agak agresif, ya boleh-boleh saja. Mau taruh di saham, atau mau taruh di reksadana ya silakan saja. Ada yang tipikalnya moderat yang gabungin antara
reksadana dengan saham, kalau nggak deposito, ya sok-sok saja, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Ada yang konservatif sampai detik ini kan. Yang penting kata ibu saya dulu, kalau punya duit biar lebih aman, belinya cuma 2 Mas, cuma beli emas sama beli deposito kan. Ya, Nah ini ibu-ibu kita zaman dulu kan ngomongnya kayak begitu kan. Ya sudah, atau kayak bapak kita zaman dulu, punya duit, mbok dibeliin tanah loh gitu. betul. Di tanah. Betul kan? Nah, ini kembali kepada teman-teman melihatnya gimana. Kalau teman-teman kalau taruh uangnya di tanah, not liquid dong. Kalau mau menguangkannya harus dijual kan. Dan butuh waktu kan. Nggak bisa langsung besok butuh duit, jual tanah langsung lakukan kagak. Butuh BPHTB, butuh tanda tangan di notaris, butuh dan lain-lainnya. Biaya-biaya lainnya juga. Nah, kalau deposito, ya ini ada problemnya. Kita dapat deposito taruhlah 6% per tahun, kena pajak 20% per tahun kan dari dividen depositonya kan? Betul. Betul kan? Ini kalau teman-teman ngambil sebelum time periodnya itu kena penalti kan? Iya, Betul kalau kan? mau pecahin. Kalau mau pecahin, taruhlah teman-teman setiap tanggal 3 itu depositonya berjalan regulernya. Terus teman-teman sebelum tanggal 3 mau ngambil duluan depositonya kena penalti kan? 1,5% kalau nggak salah deh penaltinya. Lumayan loh. Terus kalau emas ya fluktuatif, kadang naik, kadang turun kan. Sama Tapi secara yang aset nggak ada yang hilang kan. sama harga itunya, Mas. Apa tuh? Iya, harganya berubah-berubah. Buyback-nya itu. Buybacknya rugi. Teman-teman beli emas hari ini 1 juta, baru keluar dari toko emas sudah 960.000 kan. Iya, ada Betul spreadnya ya? itu. Ada spare-nya kan. 20%. Ada spritnya kan. Spritnya udah pasti hilang. Itu yang terjadi kalau kita punya emas. Ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai moderat pakai reksadana ya bolehlah 3 hari ya kalau nggak salah ya. Nyariin sertifikatnya reksadana kan 3 hari kan. Jadi kalau teman-teman punya reksadana terus mau jual ya 3 hari. Saham jual hari ini T+2 kan. Betul. Betul ya? Teman-teman jual saham di hari Jumat baru bisa terik dari Selasa. Betul. Nah, tinggal diatur mau di mana buat uangnya bekerja, mau secara konservatif, mau secara moderat, atau mau secara agresif. Kembali pada profil resiko dan pengetahuannya teman-teman. Kalau masih terbatas pengetahuannya, ya nggak apa-apa kayak bapak ibu kita zaman dulu. Taruh di tanah, taruh di deposito, taruh di emas. Kalau emang sudah lebih jago, ya pindahin ke reksadana atau nggak pindahin ke SBN, kalau nggak sukuk. Ya sah-sah saja. Ikutin kuponnya mereka. Atau nggak lebih agresif, taruh di saham yang asal heart failure-nya terjaga, jantungnya, tarikan detakannya terjaga, itu boleh-boleh saja. Terus saran keduanya adalah hindari berhutang konsumtif. Jadi yang namanya kartu kredit itu dipakai kalau ada kebutuhan kita beli, setelah itu kita bayar keesokan harinya. Kalau ada yang punya kartu kredit. Jadi tidak ada lagi hutang itu untuk keperluan konsumtif, apalagi niat untuk pamer ke tetangga bahwa saya orang kaya. No, perlu. Oke? Yang paling penting adalah ketika saran keuangannya adalah selalu upgrade dirinya teman-teman semua. Makin lama makin banyaklah pengetahuannya, makin tahu lah. Kalau bahasanya di grup itu seringnya jangan polos-polos amat lah gitu loh. Karena uangnya nyarinya susah, maka harus mengupgrade dirinya teman-teman biar tidak polos. Nah, ketika yang paling akhir adalah jaga kekayaan teman-teman secara diversifikasi. Paling penting adalah kita punya dana darurat karena sebagian orang tidak suka punya asuransi, betul? Kalau teman-teman mau menggabungkan keduanya boleh-boleh aja, asuransi dan dana daruratnya boleh. Tapi paling penting karena kita ingin jaga kekayaannya adalah tentukan dulu seberapa banyak dana daruratnya teman-teman. Mau pakai gaji 6 kali gaji boleh, mau pakai 12 kali gaji boleh, atau pakai biaya hidupnya kita. Silakan diatur. Ini sarannya. Baru nanti paling akhir kita ngomongin tentang bagaimana secara psikologisnya. Ada pertanyaan? Enggak ada? Kalau mulai lebih awalnya udah telat gimana? Oh, nggak ada yang telat, Pak. Cuman harus lebih kerja kerasnya lebih banyak, Pak. Kita ngomongin time waktu dong.
Orang yang memulainya di usia 17 tahun, kalau kita ngomongin asuransi dengan cara bodoh ya, mungkin dia bayar 500 ribunya dapat manfaatnya banyak kan. Tapi kalau Bapak ikut asuransi di usia 35, bayar 500 ribu mungkin dapat manfaatnya cuma 3-4 kan. Ya sama Pak, kalau mulai usahanya atau nggak mulai pekerjaannya jauh lebih awal, maka secara knowledge dan pengetahuannya dan value-nya akan lebih mahal dong dalam jangka panjang kan. Makanya penyakitnya orang-orang yang bekerja di pensiun di usia 50 tahun itu bingung mau ngapain setelah pensiun kan. Daya keberanian sudah tidak ada, modal udah kempas-kempis karena tidak ada lagi jaminan gaji seperti sebelumnya bekerja. Nah, makanya kalau selagi sekarang masih muda dan masih usianya masih 30-40 tahun, lebih baik mulai lebih awal aja. Hal-hal yang menantang zona kenyamanannya Bapak Ibu semua. Siap. Gitu. Mas, untuk upgrade diri sendiri itu menurut Mas Alki apa aja sih untuk misalnya kita memperbesar kapasitas kita sendiri? Misalkan Satu, apa? rajin baca buku sih maksudnya. Jadi kalau emang teman-teman nyaman dengan satu bidang, jadilah ahli di bidang itu. Ya, kalau saya mungkin karena hobinya ngomongin saham, maka saya harus jadi ahli di saham. Kalau teman-teman ahlinya emang mainin burung cucak rowo, ya jadi ahli burung cucak rowo aja gitu. Jadi upgrade itu jadi sering rajin baca buku dan jadilah ahli di bidang yang teman-teman suka gitu. Kalau kan pekerjaan paling enak adalah hobi yang dibayar kan. Iya. Nah itu harus teman-teman jadikan upgrade diri sendirinya dan nggak usah hopeless lah gitu loh. Maksudnya, Mas aku sudah ngupgrade tapi kok belum naik-naik ya secara value-nya aku. Enggak kok, tenang aja. Bagi orang yang sering belajar dan nambah ilmunya, ada momen tertentu Allah akan naikkan derajatnya kok. Sudah janji kan? Iya. Ya ngapain harus takut Pak, udah dijanjiin kok. Kalau kita selalu belajar dan ngupgrade kapasitasnya, pasti akan dapat kok jalannya untuk naik value-nya. Entah di pekerjaan tiba-tiba naik gajinya, atau teman-teman yang berusaha tiba-tiba dapat proyek yang di luar nalar lah biasanya. Alhamdulillah. Amin. Ya, sama kayak Bang Irfan lah, tiba-tiba dapat satu produk yang winning, padahal kapasitasnya hobi tukang ngulik iklan aja gitu. Itu yang bisa nutupin semuanya kan. Gak saya Pak. Iya, pokoknya kegagalan masa lalu itu yuk tertutup dengan 1 hari kekayaan kan Pak. Ya alhamdulillah. Gila. Kayak begitu kan teman-teman. Jadi mengupgrade ini adalah proses butuh waktu. Jangan tenang aja kok. Ada time-nya kok. Nanti someday ya adalah orang yang lirik dan dapetin value-nya teman-teman. Clear? Oke. Ada lagi pertanyaan atau mau lanjut dulu sampai terakhir dulu? Lanjut. Oke, kita ngomongin ini paling banyak lah. Kita pelan-pelan aja, kecilin dulu. Oke, kita ngomongin perilaku nih. Perilaku teman-teman tentang uang. Ini kurang lebih ya kayak saya merangkum satu buku Psychology of Money ya. Jadi kita akan bahas ini lebih detail lah. Jadi, kalau teman-teman sudah ngomongin ngelola duit, bahwa tidak harus pintar loh. Ini ngomongnya begini ya, bapak-bapak kita zaman dulu tanahnya luas betul ya? Iya. SD jam 5 sore sudah masuk rumah, jam 6 ke masjid. Sedangkan kita anaknya rumahnya kecil, petakan, jam 8 malam belum sampai rumah, jam 5 pagi udah berangkat dari rumah. Ada yang berbeda dong. Jadi tidak ada jaminan kan bahwa uang kita ngatur duit itu nggak jadi orang pintar. Orang tua kita zaman dulu nggak pinter-pinter banget, tapi tangannya tetap luas kok, waktunya juga produktif kok gitu loh. Nah ini harus teman-teman lo. Kalau di bukunya dulu adalah ada kisahnya Ronald James. Ini orang penjaga pom bensin, jadi yang ngisiin bensin itu ke mobil atau nggak ke motor. Dia di akhir meninggalnya karena dia hobinya cuman nabung dan investasi, jadi dia setiap dapat duit dia beli saham gitu. Setiap dapat duit dia beli saham. Ketika dia meninggal dia punya pendapatan $8 juta kalau nggak salah. Selama dia bekerja dan dia dapat duit, uangnya ditabungkan. Dan dia penjaga pom bensin, kalau nggak salah level sekolahnya cuma sampai SMA. Sedangkan ada orang yang pintar namanya Richard Quishon, dia lulusan Harvard University.
dia punya fund manager namanya Merrill Lynch. Di tahun 2008 dia mengalami kebangkrutan karena secara gaya hidupnya dia foya-foya dan boros. Jadi nggak ada jaminan untuk jadi pintar kita bisa ngelola duit gitu. Terus adalah kita kalau ngomongin uang itu terkait dengan pandangan orang. Mandangnya gimana? Di tahun yang berbeda kah atau nggak di tahun yang sama? Kalau teman-teman join ke saham, karena itu ngomongnya nggak agak sebagian kan pada investor saham kan, kalau nggak trader saham. Kalau teman-teman join di saham tahun 2019 itu sakit hati karena termakan corona, betul kan? Kalau teman-teman join sahamnya tahun 2020 sampai 2021 itu happy lah. Beli saham apapun hijau. Bullish. Iya bullish kan, marketnya nggak perlu milih kan, cap-cip aja lah, beli apapun hijau kok. Tapi kalau teman-teman join saham ya 2021 sampai 2022 sekarang itu galau. Kenapa taunya galau? Saya nih menerima curhatan hampir separuh member yang dicuan dari saham kali ya. Yang nyangkut lah, cut loss lah, yang hilang 60% modal lah, yang hilang seharga 6 miliar lah, yang hilang seharga Avanza lah. Ya, itulah pandangannya. Tergantung melihat orangnya masuknya kapan gitu loh. Itu juga yang pandangan lihat orang-orang lain terhadap kita. Ini kita bahas di bawah. Nah, ketika kita ngomongin perilaku soal uang, tadi kita ngomongin yang namanya rasa cukup. Cukupnya berapa? Kalau sudah cukup, selebihnya adalah bonus. Betul dong? Nah, kalau kita ngomongin rasa cukup, harus sepadan dengan resikonya. Kalau Bapak Ibu ngomongin cukupnya aku 50 juta, berarti kalau kita bekerja minimal S2, levelnya manajer kalau di multinasional company, atau enggak di perusahaan tertentu levelnya minimal dewan direksi. Kalau kita mau jadi kayak TNS, minimal eselon 1, kalau enggak eselon 2. Nah, pasti ada risiko yang sepadan. Sama kalau berusaha ya pasti ada namanya kalau yang usahanya online nyicipin juga lah making nyes gitu kan. Nah, kekayaan itu sesuatu yang tidak terlihat. Kenapa? Orang cuma bisa melihat apa yang dia pandang, tapi tidak bisa apa yang tidak terpandang. Kalau bahasanya teman-teman ngomongnya lebih baik good reckoning dibandingkan sekedar good looking. Nah, karena kita ingin sesuatu tidak terlihat, banyak orang pengen jadi miliarder. Padahal bukan pengen jadi miliarder pada hakikatnya, pengen menghabiskan uang miliaran. Ingat kisah petani Tuban yang lahannya dibeli oleh Pertamina? Ya. Tetangga. Tetangga kota. Kaya kan mereka Itu kan? tetangga saya, Kaya. Mas. Saya jenuh juga. Kaya kan mereka Habis itu tahun nggak ada lalu. kerjaan. Habis itu Nggak ada nggak ada kerjaan. pekerjaan karena mereka jadi miliarder padahal mereka goalnya adalah menghabiskan uang miliaran kan? Paling Kopi saya juga dua, dapat satu. kok, Mas. Sekarang gimana Mbak nasibnya Mbak? Ya, biasa aja sih sebenarnya. Ya kalau Sebenarnya di pemberitaan itu juga terlalu berlebihan, tapi dari pemberitaan itu kan akhirnya kita bisa dapat pembelajaran bahwa mengelola uang kan nggak semudah itu gitu. ya, tapi itu penyakitnya begini loh Mbak. Karena teman-temanku banyak lah sampai level miliarder dan dia itu tapi realnya adalah dia menghabiskan uang miliaran loh Mbak. Bukan mempertahankan. Nah, termasuk kita ngomong yang di sini, kita ngomongin rich dan wealth. Mas, kenapa milihnya wealth? Gini loh. Rich itu orang yang pendapatannya besar, tapi dikeluarkan juga besar. Adalah orang yang kalau kita ngomong, oh dia beli rumah 1 miliar, beli mobil 1 miliar. Ya boleh, itu dia rich secara karena pendapatan besar dan yang dia lihat adalah besar. Itu bisa jadi dia orangnya flexing gitu loh. Pamer-pamer. Kalau bahasa sekarang kan flexing marketing ya, yang kata Ronald Kasali ya. Iya. Belum nonton videonya, nanti tinggal nonton ya. Nonton. Pura-pura kekaya kan.
pura-pura kaya, atau nggak flexing marketing versinya Pakai. netral kali. Nanti download aja, linknya ada kok. Ya, berarti kalau kita ngomongin risk, biasanya adalah orang-orang yang memaksakan terlihat kaya. Untuk terlihat kaya itu gampang loh. Sewa Tesla cuma 15 juta 3 hari kan. Naik private jet 4,5 juta untuk 15 menit kan. Helikopter ada Pak itu yang baru yang jasa. Helikopter 38 juta ya kalau nggak salah ya, per 1 jam. Iya. Betul kan? Ya. Untuk terlihat kaya doang loh. Orang Betul. kaya sebenar itu adalah wealth, pendapatannya yang disimpan. Karena dia masih mikirin dalam jangka panjang, masih ada untuk menjaga kehidupannya ke depan. Karena hidup ke depan itu adalah tidak dinamis kan? Pasti ada sesuatu di kehidupan depan yang kita tidak tahu kan. Ada musibah, ada sesuatu, kena tipu, ataupun lain-lainnya. Maka wealth itu adalah pendapatan yang disimpan. Jadilah teman-teman jadi orang yang wealth. Nggak perlu flexing gitu loh. Kalau emang gaya hidupnya mau berubah sedikit, ya jangan jomplang lah. Biasa beli baju 100 ribuan di distro, ketika naik gaya hidupnya, ya nggak usah pindah ke baju Louis Vuitton kalau nggak Gucci loh. Tergatel-gatel gitu. Belinya di Alfamart Pak, gaya ini 35.000 ya Pak? Iya, pakai Aces makanya. Kolornya juga kolor Alfamart Pak. Jadi ya itu, nggak usah berubah lah pendapatannya. Kalau emang mau berubah secara pendapatan yang dipamerkan, ya dikit-dikit aja levelnya. Yang awalnya 100.000 ya pindah ke Zara, H&M, kalau nggak Uniqlo masih nyanjuk, masih masuk lah. Nggak usah pindah yang ke lebih atasnya lagi. Takutnya adalah nanti setelah itu ada problemnya, ya kena sindrom kan, sindrom orang kaya. Dan ketika sindrom jadi orang kaya, sindrom ngebosinya nggak hilang kan. Nah, makanya jadilah orang yang wealth. Ketika itu paling susah, makanya agak panjang adalah mempertahankan kekayaan. Gimana cara mempertahankan kekayaan? Adalah memperoleh butuh resiko. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau teman-teman pengen jadi orang kaya, pasti semua dicobain kan? Usaha ini dilakuin siang malam, nggak gagal cobain lagi. Orang risikonya kecil lah. Kalau perlu cari bisnis yang tanpa modal kan? Nah, ketika kita untuk memperolehnya butuh resiko dan optimis. Betul kan? Kalau mulai usaha tertentu, ya udah saya risikonya sudah terukur dan saya optimis, saya kaya di sini. Gagal, ya coba lagi aja, orang baru mulai kok. Tinggal bikin ganti bisnis yang baru. Tapi kalau sudah punya, harus hidupnya sederhana. Ketika sudah, dan ini kebalikannya. Kenapa? Kalau di awal kita itu butuh berani take risk, ngambil risiko dan optimis. Ketika sudah punya duit, kita harus sederhana dan punya survival mindset-nya. Sudah mulai suuzon-suuzonan. Ini orang ngapain sih nawarin bisnisnya gitu loh. Ini orang ngapain sih mau begini gitu loh. Jadi ini selalu bertolak belakang. Belum punya harus ngambil risiko, sudah punya dan pengen mempertahankannya, itu suuzonnya lebih tinggi biasanya. Nah, ketika untuk mempertahankan kekayaan, kondisi keuangannya harus kokoh. Gimana mengkokohkan kondisi keuangan teman-teman? Ya tinggal diatur. Aku biaya hidupnya adalah sebulan 50 juta, kalau nggak 10 juta, biar aku tenang, ya aku taruhlah, misalkan 20 tahun, berarti saya 2 miliar. Ya sudah tenanglah teman-teman untuk hidup selama 20 tahun. Punya 2 miliar. Dia 2 miliar ya taruh di situ, maka secara kondisi keuangan sudah kokoh. Tinggal diatur. Setiap orang beda-beda ya. Saya kalau kemarin ngomong ke beberapa teman saya, minimal punya 6 miliar untuk ngomongin tentang kekokohannya teman-teman. Terus kita ngomongin bodoh-bodohan deh. Ini uang 6M. Taruh deposito. Pecah depositonya kan, nggak boleh jangan satu bank kan, terkait dengan LPS kan, diajarin loh sama saya, baik ya saya. LPS kan cuma menjamin kan 2M kan, oke, 6M itu deposito dapat, taruhlah asumsikan dapat ya 5% deh per tahun, berarti dari sini dapat 300 juta kan, 300 juta dikurangin 20% pajaknya, berarti dapat sekitar 240 juta kan, betul? 240 juta dibagi 12, ya teman-teman dapat 20 juta. Cukup uang 20 juta untuk hidup per bulan?
Cukup. Kalau cukup ya sudah. Cukup. Tinggal diatur Cukup. gimana cari Cukup 6M-nya kan. lebih. Tinggal cari 6M-nya. Iya. Saya udah ngajarin hitungannya, tinggal cari 6M-nya. Ulang Pak, ulang Pak, ulang Pak. Ulang, Pak. Amin. Deh, saya ulangin teman-teman ya. Kalau ngomongin kondisi keuangan kokoh, kalau hitungan saya ya, biar teman-teman secara biaya hidup dan gaya hidupnya terpenuhin, minimal punya uang 6M. Kapan? Nggak tahu. Namanya kita berdoa hari ini kan, ya Allah mudah-mudahan tahun depan ya kan. Nah, boleh dong doa mau lo memaksa dikit kan boleh kan? Amin. Gitu. Ya Allah cepatkanlah dengan bisnis yang ini, Amin. cepatkan dengan cara itu ya nggak tahu orang cepatkan dengan cara-caranya Allah Amin ya kan ya. Allah. Amin. Nah, 6M ini kalau teman-teman ingin tahu, kita hitung-hitung nih, biar teman-teman taruh depositonya agak tenang, bisa-bisa ke berapa bank. Karena terkait dengan LPS, lembaga penjamin simpanan cuman menjamin kan 2M kan ya uang di deposito kan. Ya kita pisah-pisah ke berapa bank. Berarti kan taruhlah di BCA 2M, kalau nggak di BNI 2M, di BRI 2M. Biasanya begitulah. Kalau nggak Mandiri 2M lah. Oke. Terus kita asumsikan pakai bunga deposito deh. Atau nggak pakai bunga SBN ya monggo. SBN kan 8. Kalau suku kan 6,7, atau 7%-an lah. Jadi kalau 5%-nya kita cari lah. Per tahun kan. Jadi kalau per tahun, berarti kita dapat dari 6M ini kan 300 juta kan. Secara per tahun kan. Oke. Kalau pakai deposito kena pajak kan, 20% terpotong kan dari yang didapat ini kan. Ya berarti dapat sekitar 240 juta. 240 juta dibagi 12 bulan, teman-teman, per bulan dapat 20 juta. 20 juta ini seharusnya bisa untuk hidup lah, untuk biaya hidupnya sampai kakek nenek atau enggak sampai nanti anaknya mau kuliah, mau nikah cukup. Makanya mulailah lebih awal untuk mendapatkan 6M-nya. Ada peer-to-peer lending, Pak. Peer-to-peer lending 20% ya, Pak. 18. Dana syariah 16%. 6% ya. Silakan Akun lah. lama. Kalau akun baru, akun bini gue masih ada tuh yang 18%. Enak bener ya per tahun. Silakan lah teman-teman. Gitu. Nyarinya gimana? Carilah yang halal dan banyak lah. Mikirnya begitu, carinya yang halal dan banyak. Jangan mikirnya cari yang haram dan jangan susah gitu loh. Narik. Oke, clear Pak? Ibu? Nonton kondisi keuangan kokohnya? Clear. Clear. Saya hapus di sini yo. Oke. Berikutnya adalah gini loh. Setiap kita mempertahankan kekayaan, pasti kita merencanakan sesuatu kan? Oke. Dan yang satu gimana Bapak beli tanah di sana, beli rumah di sana, beli emas di sana, taruh deposito di sana, taruh semuanya di sana, saham di sana gitu loh. Taruhlah kayak beginilah secara pembagian aset diversifikasi duitnya. Harus selalu ingat, setiap rencana yang disusun pasti menyisakan ruang gagal. Betul kan ya? Benar. Gak ada yang pasti 100% berhasil semua kan. Yep. Kalau 100% semuanya berhasil, tidak ada orang yang menangis di tengah malam di tahajudnya kan. Dalam. Betul. Dalam. Nah, pasti ada ruang gagal itu. Ruang gagal itu adalah ini mahal loh ilmunya. Ilmu dari beberapa buku, dari Rich Dad, dari Blue Ocean, dari kebijaksanaan orang gila. Dari bukunya Maxwell ya. Kelas. Google Marom. Banyak banget ini gila. Gokil. Lanjut Om. Ya, jadi kan karena kita menyisakan ruang gagal, makanya di tahapan ini teman-teman ya harus tahu diri. Namanya sudah merencanakan, pasrah itu adalah temannya. Biarkan yang terbaik itu ditunjukkan ke kita dong. Nah, sama juga dengan ini. Kalau tiba-tiba teman-teman punya tanah misalkan ya, pasti ada juga lah yang tiba-tiba kena sengketa kan tanahnya kan. Atau emas bisa juga tiba-tiba nanti emasnya drop dalam kan. Kita awalnya belinya 1.100.000 tahun lalu 2020 ya. Bener ya? Ada yang beli emas di tahun 2020 Tak jual malah. 1.100.000. Hari ini tinggal berapa? 120 kan? 1 juta.
Juta. Iya. Saya 1.200.000 ya? di tahun 2020 berapa tertingginya ya? Saya Iya. jual 1.100.000 soalnya. 100 ya. Kalau Beli nggak di salah. pucuk tuh. Ini yang di sini kan lumayan beli di pucuk. Dia pikir akan terus naik kan. Ya, dan ini kita ngomongin pasti dia nyisain ruang kegagalan. Nah, deposito sebagian juga ada yang gagal kan. Tahun lalu yang rame kan depositonya Bukopin kan. Iya betul. Gagal bayar Ya. kan. Ya. 20 M ya. Sama saham. Kalau teman-teman salah milih sahamnya, tiba-tiba balik ke gocap, ya misalkan kegagalan kan. Nah, Average jadi down lah. ke gocap average down sedih, Pak. Nunggu lagi waktunya. Nah, itu makanya kita masih menyisakan rencana yang sudah kita susun benar, tapi ruang gagalnya selalu ada. Maka temenlah pasrahlah temennya. Oke, berikutnya adalah ketika kita sudah itu mempertahankan adalah optimis boleh, tapi juga takut. Kenapa? Ya kita optimis, belum. namanya kehidupan kan nggak ada yang tahu ke depan mau bagaimana. Seksilin. Jadi ketika teman-teman sudah optimis, temeninlah takut. Nah, namanya takut harus di-manage. Jangan sampai ketakutannya membuat jadi stres. Aku mau bisnis ini belum bisnis sudah mikirin yang lain-lain. Nanti kalau tiba-tiba nggak laku gimana? Nanti kalau tiba-tiba sewa tokonya nggak terbayar gimana? Nantinya kapan mau berusahanya kan? Makanya optimis dulu dan di-manage rasa takutnya. Warren Buffett 75 tahun secara gennya dia 2,58 juta %. Nina ngitung ini ya. Ya amat. Gede ya. 75 tahun Warren Buffett optimis pegang saham Coca-Cola, Bank of America, Bank of America, BOA, Walt Disney, kalau nggak salah yang gede-gede ya. Walt Disney ya yang gede. Terus yang jual-jual udah banyak lah. Ya, pertanyaannya dia mau bersabar 75 tahun megangin saham Coca-Cola loh. Dan Awal dia itu yang pos Pak, yang pos apa sih? Ya banyak lah Pak kalau baca bukunya Pak. Kalau lihat dari note-nya dia, note shareholder Berkshire-nya itu banyak lah. Tapi kita ngomongin yang gede-gede kan kayak begini. Enak Ya 75 tahun bisa hold saham Coca-Cola dan teman-temannya bisa ngasilin gain 2,58 juta %. Kalau kita hitung dengan Warren Buffett, umur 13 tahun sudah investasi, umur 55 baru jadi miliarder loh. Jadi ya awalnya sudah mulai dia bener. Tapi waktunya panjang, butuh 42 tahun. Ya teman-teman kalau sudah mulainya 30 tahun, kalau nggak 40 tahun sekarang, berarti adalah butuh namanya akselerasi dong. Yep. Ya, mau apa akselerasi? Upgrade pengetahuannya, upgrade cara bagaimana eksekusinya, upgrade cara bagaimana bertemannya kan. Ya. Cara paling gampang untuk mendapatkan sesuatu itu adalah berteman kan. Aset. Ya, saya kalau mau nanyain ke Bang Irfan bikin kosmetik gimana sih problemnya? Nah, tinggal ngajakin ngopi aja. Dibanding saya mikirin sendiri kan. Nanyain Van Room lo, Van Room. Ya. Siap. Kita lebih baik nanya ke orang yang sudah melakukan kan. Dibandingnya, nah makanya teman-teman ketika mulai lebih awal sudah telat, maka akselerasilah yang paling cepat untuk memperoleh itu. Entah ikutin grup, entah ikutin workshop, ya sama kayak saya mau tahu cara impor ekspor ya telepon Mas Kemal. Mas Kemal gimana sih cara ngimpor? Aku nggak ngerti, aku balik ke rumah nggak ajakin ngopi. Mas Kemal nggak mau, saya telepon lagi besok. Mas Kemal saya bilang ngopi nggak ke rumah. Sampai dibilang mau baru saya datang ke rumahnya. Bagus. Iya kan? Kita kan pengen cepet akselerasinya kan, dibanding kita uji nyali, lebih kita uji mental ngomong ke orang doang kan. Boleh dong aku diajarin dong, boleh nggak ke rumahnya? Boleh nggak cuma lihat-lihat gitu loh. Nah itu yang harus teman-teman bangun. Paling akhir di slide ini adalah, di main map adalah, membangun kekayaan itu bisa dengan tanpa pendapatan besar loh. Jadi gini teman-teman ya, boleh dari uang 1 juta, 100.000, bisnisnya untuk memulai kan. Membangun dari tanpa pendapatan besar. Tapi kalau teman-teman nggak punya mindsetnya, berapapun uangnya akan hilang.
mau 1M, mau 2M, kalau mindsetnya nggak bener, maka dia akan bubar. Itu aja materinya dari 5 buku kurang lebih, ditambah tadi Bang Irfan bilangin ada Malcolm Gladwell, bener ada This Dad For Dad juga ada, hampir semuanya dirangkum dalam waktu sejam. Monggo kalau ada pertanyaan. Saya Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Halo? Lanjut. Habis, Bu. Lanjut baik. Udah habis, Bu. Udah habis tuh. Temen-temennya tuh dibahas tuh. Kalau ditambahi kayak manajemen waktu gimana Mas? Bisa. Bisa sih. Bisa pakai metodenya yang gampang kan pakai Soalnya, iya. apa ya? Time yang itu tuh namanya. Yang kalau kita kerja ya, 20 menit bekerja, 3 menit istirahat kan. Pomodoro. Pomodoro. Oh, ya, Soalnya itu kan gini, saya lemahnya itu di manajemen waktu, bagi waktu atau apa itu kelemahannya di situ. Sering kayak misalkan salah satunya telat, ibaratnya ya kayak gitu. poinnya Terus kedua, adalah Mas bikin kita- dulu secara listnya besok mau lakukan apa, terus dan di timing schedule, gitu. schedule-nya ya, Ya, dibuatkan schedule tiap pagi. schedulein kalau besok itu kelar ya gitu loh. Makanya kan kita sama lah secara waktunya sama, yang beda adalah bagaimana cara mengeksekusinya kan. Iya. Oke, itu monggo yang lain pertanyaannya. Masih ada yang diharapin sih, jadi santai. Coba kalau nggak ada yang diharapin siapa? Kalau nggak berjuang nggak dapat duit ya, gimana coba? Ya kayak kita ya Mas Kemal, nggak tiap hari nggak ada yang pasti ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau lagi pertanyaannya. Oh, mau tanya dong Silakan Mbak. tentang tadi yang poin untuk tidak memanjakan anak. Boleh. Nah, itu kan berarti secara tidak langsung kita juga dituntut untuk menurunkan level kemanjaan kita ya berarti. Bisa sih Mbak, poinnya adalah kan kalau kita ngomongin sebagai orang tua bisa ngomong kan, "Nak, kalau kamu begini akan dapat begini, kalau kamu lakukan ini akan dapat sesuatu." Jadi poinnya adalah ajak diskusi sih terkait dengan apa value yang Mbak ingin tanamkan kan. Kalau value-nya ingin Mbak dapatnya seperti yang lain-lain, ya value-nya disampaikan lah mau kayak gimana. Poin memanjakan pasti ada batasannya kan, dan kita kan juga ngomongin tadi juga boleh kan kalau tiba-tiba dia dapat ranking bagus, dapat sesuatu, kalau dia melakukan sesuatu dapat sesuatu ya tinggal diatur. Kalau dia gagal sesuatu, jadi dia akan tidak dapat sesuatu gitu. Nah itu tinggal diatur lah. Misalkan kayak begini, kalau dia ngerjain PR lebih cepat, boleh nonton YouTube 15 menit kan. Jadi kan kita tidak memanjakan, tapi kita memaksa dia untuk taat dulu dengan rule time-nya kan. Iya. Nah, problemnya kadang-kadang kita tidak bisa bikinin rule time-nya ke anaknya mau ngapain. Besok mau ini, mau gini, tapi nggak tahu nih mau kayak gimana secara mengaturnya kan. Jadi dasarnya adalah soal kemanjaan ya setiap orang punya lah batasannya lah. Masing-masing orang tua pasti punya. Tapi adalah bagaimana menanamkan value jauh lebih penting dibandingkan soal kemanjaannya. Zamannya kita, ini loh, zamannya kita tahun 90-an, kita lahir 90-an ya. Kita bohong aja, pulang ke rumah kan dimandiin air dengan baju masih terpakai kan? Iya, digerujuk. Ya, gitu loh. Zaman sekarang kan nggak bisa kayak begitu kan anaknya kan? Buset, nggak bisa lah. Ya, kita kalau tidak pergi ngaji digantung di lemari kan? Dulu dipukul pakai sapu, Dijodohin, Pak. Dipukul pakai sapu, sapunya sampai patah. Saya dijodohin kepala saya Pak ke lemari Pak. Sapu sampai patah. Zamannya kita Pak, kalau bandel Pak, nyampe rumah malah tambah dipukulin dia kan. Kalau di sekolah dipukulin sama guru, nyampe rumah dimaki-maki lagi kan sama bapak kita kan. Malah tambah. Tambah kan. Nah ini agak berbeda sih. Zaman sudah berubah ya, kita harus mulai mendekatan dengan zamannya kan. Yaitu yang poinnya adalah kita yang lebih atraktif dan lebih adaptif sih dengan kondisi zaman sekarang sih. Gitu loh Mbak. Oke. Thank you. Monggo yang lain ada pertanyaan, silakan. Paling Coba, nambahin untuk anak ya. Kalau saya kayak contoh anak kedua saya ini 3 tahun gitu. Dari awal sih udah dididik kayak
Kalau dia jatuh, nangis, emaknya yang pengen buru-buru langsung angkat, saya tahan, diem, biarin aja dulu. Saya diemin dulu 5 menit, 10 menit, sampai dia nyelesain dulu. Dibilang kejam ya kejam, tapi udah gimana ya, biar survive dulu gitu. Ya gitu sih Mbak. Bener. Bener sih. Itu Nggak langsung saya pegang, nggak, biarin aja dulu. Jatuh biarin, biar dia tahu. Biar lega nangisnya. Iya. 3D nantinya kan. Dipeluk, dialihkan, sama dicium. Harapan saya tuh, misalkan nih kita ngomong sama kita harus A gitu kan. Berarti kita juga harus nyontoin dong untuk Iya A. dong. Iya dong, jelas. Kuliah. Jelas dong Mbak itu. Mungkin gitu ya, naik kereta udah ekonomi aja katakanlah gitu ya. Nah sedangkan waktu traveling sama kita, karena kita mungkin ngerasanya punya duit atau kita udah tua, udah capek, ngajakin anak tuh yang liburan yang lebih luxury gitu loh maksudnya. Nah, apa nggak jadi pergejolak gitu loh di anaknya Oh, ketika bisa Mbak ini diatur. Kita nanti liburnya agak dapat yang lebih enak, tapi dengan syarat ya kamu harus berhemat loh gitu loh. Strateginya yang Mbak atur gitu loh. Itu bergejolak karena ketakutan. Iya. Ketakutan Mbak di awal sih, karena belum dilaksanain. Kayak anak saya nih Mbak, anak saya tiba-tiba diajak naik angkot buat berenang. Habis itu pulang sampai 2 hari cerita tentang angkot. Seneng banget naik angkot. Padahal Bapak punya Pajero ya Pak? Ya maksudnya biasa disupirin kan, maksudnya antar-antarin gitu. Sekalinya pertanyaannya tuh dari istri ke berapa itu Pak Irwan? Kandungan ya. Jadi gitu sih Mbak. Jadi kalau saya sih lebih baik manage ekspektasinya aja sih Mbak. Jadi kalau ekspektasinya sudah disampaikan dan dia tinggal dijalanin aja sih Mbak. Kadang-kadang ya hal-hal itu kan jadi lebih menarik bagi mereka kan. Ya berarti emang kuncinya di diskusi komunikasi ya. Ya betul. Mas, gitu ya. mau tanya. Masih ya Ini kan Mas. ada kisah nyata lah. Dalam artian itu anak-anak broken home. Nah, kalau misalkan anak-anak broken home itu dia kan dipisah sama bapak ibunya kadang kalau dari kecil sampai sekolah sampai besar dia itu kalau larinya ke ibunya nggak punya uang lari ke bapaknya nggak punya uang lari ke ibunya kayak pindah-pindah gitu loh berarti dapat uang terus loh. Sampai besar pun sekarang misalnya sudah dia itu udah nikah sama punya anak itu pun masih kayak gitu. Dalam artian itu kayak mindsetnya itu masih kayak nodong sama orang tua, kalau apa-apa lari ke orang tua. Banyak kan kayak gini? Iya, nah itu untuk merubah mental kayak gitu gimana ya Mas? Susah ya Mas, karena ngomongnya saya broken home Mas. Gimana? Saya dari produk broken home Mas. Nah itu mau Bapak Irfan. Nah Kemal ini ya broken home dari lulus SD loh. Betul. Ya, 1 juta per hari. ini kan juga salah satu nih apa ya? Iya tadi kalau yang awal ya problemnya adalah kembali ke dia sih bahwa sebenarnya banyak kok kita mendidiknya juga walaupun dia broken home kalau dia dapat secara inputnya benar dari lingkungannya juga jadi orang yang benar kok. Tapi kalau tadi dia kayak benar tadi ya cuman pindah sana pindah sini ketika inangnya yang nggak bisa ngasih sesuatu dia pindah ke tempat yang lain itu jadi masalah dan banyak kok yang dialamin oleh teman-teman yang sekarang kan tiba-tiba punya dapat pasangan yang malas bekerja, malas giat mencari sesuatu, nyari nafkah dan lain-lain dengan yang tadi kondisinya adalah senang untuk menadah kan. Nah, problem ini mental minta. Solusinya ya nggak tahu ya kembali diri masing-masing. Yang poin yang kita bahas hari ini adalah bagaimana menyiapkan secara pribadi dan lingkungan atau enggak keluarga kita untuk dapat tadi secara money and wealth-nya sesuai dengan yang kita ekspresikan di masa depan gitu loh. Secara ini kan ilmunya nggak akan lekang kan. Yang mungkin lekang adalah cara mencarinya aja kan. Mungkin zaman dulu nggak ada yang mencari dengan cara di YouTube. Dia ada dulu namanya desain grafis, dan ada dulu yang bikin website. Ya sekarang sudah pasti berubah zamannya. Tinggal ganti secara caranya. Tapi secara kultur dan adatnya kan nggak berubah kan. Secara mindset pun tidak berubah kan. Nah itu harus ditanamkan. Bagaimana menanamkan kultur dan mindsetnya biar teman-teman tetap sesuai dengan arahannya dan sesuai dengan jalurnya.
Sip. Jadi kalau yang Siap, tadi siap. ya saya ngomong sini banyak kok yang broken home tuh, ada Irfan, Mas Kemal, malah jadi orang berhasil kok mereka. Yang penting adalah tadi product knowledge-nya dijelaskan mereka waktu kecil dan inputannya terinput dari besarnya dia dapat sesuatu yang sesuai yang mereka impikan hari ini. Dan mereka juga akhirnya punya pengalaman itu tidak mau terulang kan kepada anak atau enggak kepada lingkungannya. Iya, Maka dia akan iya. belajar untuk bisa survive dan untuk bisa belajar. Terus gini, oke, kalau misalkan saya pribadi kan saya juga broken home, cuma adik saya model kayak gitu. Terus kalau misalkan kalau kita punya seorang anak, ya teman-teman ada juga anak posisi bagaimana sih kita seorang ayah dengan anak yang broken home dan kayak gitu kita baginya gitu, apakah kita setiap ketemu kita berikan terus-terusan atau gimana? Maksudnya Enggak ada sih, nggak kita solusi? gini loh, kita sudah banyak contohnya kan. Nabi Ibrahim udah nyontohin bahwa dia nggak pernah ketemu anaknya dalam jangka 3 tahun loh. Tapi kan kita sebagai ayah Zaman ada dulu nggak tanggung ketemu, jawab, nggak ada jawabnya. nggak ada telepon loh. Tapi adalah diajarkan adalah bagaimana menanamkan mindsetnya kan. Nah, kamu itu nggak boleh berdusta kan. Nah, kamu ini nggak boleh begini kan. Yang penting adalah direct communication-nya itu tersampaikan waktu kita lagi berinteraksi kan. Sama Iya. tadi kayak Bang Irfan bilang bahwa dia membiarkan anaknya. Kan itu direct communication tanpa tidak langsung kan. Lebih baik kamu selesaikan dulu masalahmu. Ketika selesai masalahmu, baru kamu boleh cerita. Kenapa harus tadi nangis? Kenapa tadi kamu harus didiamkan dulu? Dan baru nanti 3D-nya dijalankan. Ya sama, yang penting adalah ketika itu dilakukan, nanti secara komunikasinya tersampaikan, dia akan terngiang kan gitu loh. Kita ingatlah film apa? Sabtu Bersama Bapak ya. Bapaknya kan meninggal kan, tapi kan diceritakan bahwa ya nak kamu nggak boleh begini ya, nak kamu nggak boleh begitu ya, nak kamu harus begini ya. Ya, direct communication ini kadang-kadang tidak pernah ada kan. Sip, itulah PR kita sebagai bapak. Lumayan berat ya, ya udahlah. Bapak Kemal. Siap, makasih Mas. Ya. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan tentang money dengan keberlimpahan? Nggak ada? Cukup? Lumayan mind blowing malam ini, nggak ngomongin saham soalnya. Ya, lebih ke apa? Kuantum lah ya. Kuantum. Tetangga ya miliarder Mbak. Oke. Ini ada Lord Belvin loh. Lu kocak banget lu buat ini anjing. Dia mau ikut-ikutan 10 juta per hari ini kayaknya. Kita nggak dapat tuh yang Lord Belvin, kita nggak dapat nih. Nggak ada. Cukup ya teman-teman. Ya terakhir ya boleh saya jualan kali ya. Saya punya kelas di Surabaya. Kalau ada yang mau ikut monggo. Modelnya offline, kita ketemu 1 hari dan 1 hari praktek ya, kita belajar tentang, karena mintanya scalping ya, kita belajar tentang scalping, bagaimana caranya dari awal sampai akhir menentukan buy entry dan lain-lainnya. Itu aja sih pengumumannya, untuk jualannya dikit lah ya, cuma 5 menit juga nggak nyampe. Paling akhir adalah buat teman-teman semua bahwa ini nggak ada waktu tertinggal kok. Kalau teman-teman sudah tertinggal di secara mendapatkan wealth dan money-nya, ya tinggal memulai aja dan tinggal dipaksain mengakselerasinya gitu loh. Kan banyak sekarang circle lingkungan yang mengajarkan kita untuk bisa bertanya kan. Ya teman-teman ya lakukanlah pendekatan gimana adabnya pengen berteman dengan baik kan. Ya problemnya adalah saya menemukan banyak hari ini anak-anak muda kita itu nggak punya cara bagaimana untuk berkenalan kan. Zamannya kita dulu kalau berkenalan itu nongkrongin depan rumahnya kan. Nah, ada ingat nggak zaman kita waktu Silaturahmi. Iya, kita nungguin depan rumahnya, nunggu dia keluar baru kita sapa, assalamualaikum Pak gitu kan. Manggil-manggil ya. Zaman sekarang kayaknya tidak ada. Kita malah dapatnya cuman P, apalagi ya. Chat WA. Chatnya cuman P ataupun apa, atau langsung nodong aja, Mas kalau ini bagaimana? Dulu zamannya kita tuh ada adabnya loh untuk bertemu seseorang loh. Nah, yang ini jadi kayak lila kan, nilai luntur. Jadi kalau teman-teman benar dalam untuk memulai komunikasi awalnya silaturahimnya baik, saya yakin deh nanti kebukanya kok jalan-jalannya aneh-aneh kok. Dan sini kan banyak kan orang-orang yang jago dan expert di bidangnya kan jadi teman ngobrol dan teman diskusi kan.
modelan mereka gampang kok. Cukup dengan kopi kapal api Rp3.000 kan? Ya Pak Irfan ya? Ke kantor cuma kopi 3.000 doang kan ya Pak? Harus ada bangkrut game, Pak. Iya. Jadi kita kan ngomongnya kayak begitu, bahwa ya dibikin simpel lah. Orang-orangnya sebenarnya baik, asal teman-teman baik di awal niatannya, pasti kan dibukakan ketemu. Dan kita punya kaidah kan, apapun yang kita cari, pasti akan ketemu jalannya kan. Yes. Nah, ya tinggal Termasuk cari hidayah, teman-teman Mas. mau. Ya kalau hidayah kan ya silakan, sama juga lah. Kan sudah dibilangkan di Quran kan, apapun yang kita cari, pasti akan ketemu. Entah jalannya bagaimana, tiba-tiba ada temen-temennya temen gitu loh. Atau nggak ada saudara-saudaranya saudara gitu kan. Yang penting ketemu di endingnya kan. Nah, itu yang harus. Kalau Rasul mah dapat mujizat, kalau kita mah bukan Rasul tapi dapatnya karomah istilahnya. Aduh ya, guys dalam ya. Dalam jeru. Berat. Tapi vibrasi bagus Sama. sih vibrasi. Harus vibrasi. Saya sharing sedikit sih waktu kemarin acara kopdar. Ini bukan jualan ya Pak ya? Ya, Sorry, boleh Pak. Pak. Selfie kerja. Waktu kopdar Riglow jadi kan nyemangatin para agen bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi. Saya pernah coret-coret di Instagram saya dulu gambar rumah pakai pensil zaman masih kerja di Jakarta. Gambar rumah pakai pensil tahun 2013. Terus kemudian terjadi itu rumah dibangun 2017 gitu. Dan tadinya 1 kafling jadi 4 kafling. Itu di luar kendali kita sih. Maksudnya kalau mimpi itu coba divisualisasikan, di target kedepannya mau seperti apa, kayak gitu sih. Oke. Makasih Pak. Saya belum diajak ke rumah Bapak Pak. Nggak mau jangan. Rumah saya di kampung Pak. Lebih baik jadi gajah di kampung daripada jadi semut di kota Pak. Kelas. Alam tak kambang jadi guru Pak kalau bahasanya. Orang awak ya Pak. Oke, itu teman-teman ya. Jadi kalau saran saya ya silakan temuin lah orang-orang yang mimpian teman-teman untuk memulai. Dan saya yakin kok pasti akan ketemu aja jalannya. Jadi saya berapa kali bisnis itu malah kepikiran doang saya mau bikin ini, tiba-tiba ada aja nemuin orang-orangnya dan dapat akhirnya koneksinya tanpa perlu memikirkan dapat dari mananya kan. Kalau tadi sudah dibilang ya silakan melangkah aja keluar dari rumah pasti ketemu kok dengan jalannya. Itu aja. Ada lagi yang mau bertanya? Jam setengah loh, seru loh diskusinya. Halo, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih bertanya? Fase ini Pak, ngingetin fase apa? Sebagian besar yang saya kenal, sebagian besar ya, fase di mana ketika dimudahkan terus bahasa kasarnya apa ya, OKB lah. Nah Ya. itu harus segera, jangan lama-lama jadi OKB-nya. Harus buru-buru insap. Ya nanti kita cerita lah kalau OKB kita ngobrol-ngobrol di backstage ya Pak, jangan di sini Pak. Iya. Yang dari Ya, istri jadi males masak, tahu-tahu GoFood, saya rem. Jadi kita ngalamin fase itu loh. Jadi fase yang tiba-tiba cycle hidupnya berubah 1000% kan. Iya. Nah, yang awalnya terbiasa makan warteg 13.000, tiba-tiba pindah beli saya sapi 35.000 kan. Kayak gitu ya Pak. Iya. Terus biasanya hobi kepanasan, hujan-kehujanan, karena tiba-tiba hanya gerimis sedikit pindah ke bawa mobilnya sendiri gitu kan. Nah fase itu sebenarnya teman-teman akan ngalamin kok. Fase di mana ketika emang sudah keberlimpahannya sudah ada, akhirnya tidak merasakan feel kenyamanan untuk di hidup sebelumnya kan. Padahal hidup sebelumnya itu lebih seru loh. Banyak ceritanya, banyak story-nya kan. Sekarang kalau sudah jadi orang kaya, story-nya kan lebih aneh kan ya Pak. Bisnis juga makin aneh ya Pak, kita ya sekarang ya Pak. Iya. Udah ketemunya udah yang aneh-aneh kan. Tapi ketika waktu kecil, waktu kita masih dalam proses merintis, itu kan story-nya aneh-aneh. Ada yang tiba-tiba tidur di kontrakannya sini bocor, sana bocor, kamar mandinya nggak ada keramiknya gitu kan. Benar-benar. Nah rasa itu akhirnya akan hilang kalau teman-teman tiba-tiba naik ya, sama lah kayak komedian itu kan lebih baik dia nggak pengen jadi kaya Pak. Kalau perlu rumahnya nggak pindah kan, biar dia dapat jok-jok yang real dari di masyarakat. Kalau dia tinggal di komplek kan nggak dapat joknya Pak, nggak ada teman nongkrongnya. Iya. Nah sama juga kayak teman-teman, kalau emang hobinya makan Indomie warkop yang 13.000, ya 13.000 ya ngapain pindah ke apa namanya Pak?
Apa Pak? Terserah Pak. Saya Ya, sapi. terserah lah ya, mau pakai saya sapi kan, atau pakai Sapi abnormal buaya. kan, atau pakai dan lain-lain. Ya kan memang kita bahas 13.000 kan enak sambil ngopi sambil ngerokok di depan tukang warkop, bisa ngodain tukang ojek kan gitu loh. Iya. Nah, level OKB ini emang jadi PR. Jadi kalau teman-teman nanti sampai tahap tertentu, poinnya jangan lama-lama. Kembali ke gaya hidup sebelumnya, biar merasakan kenikmatannya jadi orang kaya sih. Kalau tiba-tiba itu berubah, ya jadinya rich, yang jadinya wealth. Yes. Ada lagi? Bapak Ibu seru kan? Seru banget ini. Bagus. Terima kasih. Oke, cukup kali ya materinya. Nanti kalau someday Oke, kalau kita apa? Kalau apa kan gini Mas, kalau misalnya apakah menurut Mas Aldi kita misalkan pernah kemarin usaha ini, misalkan makanan kuliner, terus nggak cocok kalau anak lagi, terus minuman lagi nggak cocok. Nah, apakah kayak itu kita kurang komitmennya di usaha itu, ataukah memang nggak cocok di usaha itu, cari usaha yang lain, atau gimana? Apakah kita kurang kapasitas kita sendiri kurang ilmunya untuk berbisnis atau gimana? Dan menurut Mas Aldi itu Kalau saya biasanya sih gini ya. Kalau lebih kemana? ya, kita bongkar-bongkaran aja ya. Jadi saya berapa bulan yang lalu ya ketemu orang yang agak nyeleneh. Jadi saya berapa bulan lalu ketemu temen deket lah. Jadi lumayan deket dan saya beberapa kali invest di dia dan masih sampai sekarang kan. Saya punya perusahaan sama dia 3 atau 4 kerja bareng-bareng. Jadi gini loh. Bagi dia ya, karena dia pernah belajar ke orang Yahudi. Orang Yahudi itu rahib, bisa 18 bahasa, hafal Quran dan hafal hadis gitu ya. Ini orang Yahudi loh. Dan dia pernah ke sana kan. Nah, dia bilang gini, kalau kamu ingin menjadikan kamu jadi sesuatu orang yang pengen kaya versi Yahudi ya, lebih baik kamu fokus di satu bidang, tapi kamu punya 12 anak cabang di bidang tersebut. Ini versinya orang Yahudi loh. Oke, kita contoh ngambilnya misalkan kayak Bang Irfan deh, kan dia paling gampang dia kosmetik kan. Jadi kalau menurut dia kalau kita udah dagangnya kosmetik, maka turunannya 12 cabang entah ke atas, kalau nggak ke samping, itu harus dicari segera. Baik tiba-tiba dagang kosmetik, tiba-tiba nanti nambah lagi sebelah kanannya adalah punya toko kosmetik, pindah ke lagi sebelah kirinya adalah nambah ke salon kecantikan, sebelah kanannya pindah apalagi sampai 12. Kenapa rata-rata orang Yahudi kaya itu? Karena dia cuman fokus di satu titik, tapi dia bisa menyebar ke 12 titik. Nah, makanya bagi saya, ketika gagal di satu tempat, ya nggak apa-apa. Tinggal cari lain yang lagi. Nanti kalau sudah ketemunya feel di satu tempat itu, maka tinggal kembangin ke yang lain-lainnya. Kayak Mas Kemal lah, dia bisnisnya ekspor-impor. Pertama kan cuma ngumpulin orang untuk bayar pelatihannya. Setelah bayar pelatihannya, dia ke kanannya lagi kan diajak jalan-jalan ke China-nya, terus berikutnya ke kanannya lagi diajak untuk bikin bisnis bareng, kalau nggak impor barang-barang, terus ke kanannya lagi tiba-tiba mau bikin apa, ya silakan, lebih baik begitu sih kalau menurut dia, karena hal itu yang bisa mempertahankan untuk survive sih, karena secara bisnis punya 12 kaki, baik ke atas kalau nggak ke bawah, atau nggak ke samping, yang bisa survive sih. Jadi bagi saya kalau gagal, ya cari lagi aja deh. Toh kita gagal kan cuma Sabtu kan, risikonya ya gagal. Ya, kalau saya kan kalau untung ya unlimited ya Pak Irfan ya kita ya. Ya benar Pak. Kita ngalamin kan kalau satu yang berhasil kan unlimited untungnya. Bahkan kegagalan itu cuma jadi cerita lucu-lucuan doang akhirnya. Risikonya orang miskin jadi orang kaya, risikonya orang kaya jadi orang miskin. Muter. Ya. Berarti kita masih kalau misalnya saya beberapa kali ya, misalnya pernah jualan spaghetti lontong kikil, pernah jualan pentol keliling, pernah jaga jog odong-odong dalam artian saya mencoba, sekarang pun saya bisa coba minuman coklat itu saya titipin, ternyata berapa titik saya titipin kerja sama mitra itu dalam artian toko-toko sama beberapa, ternyata target market saya itu kayak misalkan kerjasama kayak Alfamart atau supermarket ya, ternyata cocok karena dengan harga dan lain. Tapi untuk perkembangan bagi waktunya pun saya juga di lain sisi kerja itu kan
agak bingung. Makanya kan kelemahannya saya di Jadi bagi gini loh, waktunya itu. saya ngomongnya agak jujurnya begini. Kalau teman-teman punya pekerjaan, lebih baik totally dengan pekerjaannya dulu. Lebih baik Gitu. selesaikan dulu itu amanahnya. Karena teman-teman kan sudah dibeli waktunya kan oleh perusahaan, Iya. oleh jasa yang mempekerjakan teman-teman. Jadi di luar waktu itu teman-teman punya aktivitas bisnis setelah di pekerjaannya, ya monggo. Ya di luar Jadi, waktu, Mas. jadi kalau saya bilang adalah lebih baik selesaikan dulu satu amanah itu. Jadi kan kamu seperti sana dan biar value-mu naik, ketika sudah ada dapat ya kamu pindah tempat yang lain. Bagi saya ya tadi kalau punya gabungan tadi ya mau nggak mau harus ngatur waktunya. Ya mungkin Masnya punya waktu tidur jauh lebih pendek dengan kita inilah. Kalau Masnya sudah bekerja dari pagi jam 8 sampai jam 5 sudah 8 jam, ditambahin pekerjaan bisnis yang lain, nambahin waktu 5 jam lagi, udah 13 jam. Atau nggak bisa lebih dari 8 jam lagi, cuma punya waktu istirahat 8 jam. Ya mau nggak mau harus kayak begitu. Toh kita nggak ada yang tahu kan, di mana nanti terjadi pantulan loncatan keberlimpahan di usaha yang atau nggak aktivitas kita lakukan. Dilakuin aja. Selagi kita tidak melanggar 2 kaidah ya. 2 kaidah. Ya, Mas. 2 kaidahnya apa? 1 tidak melanggar hukum. Oke. Ya, siap. 2 tidak melanggar kaidah agama. Aman. Jadi kalau 2 itu tidak terlanggar, tenang-tenang aja. Saya sih prinsipnya begitu sih. Selagi saya bisnis, kalau selagi 2 itu tidak kita langgar, ya saya akan lanjutin terus-terusan aja kok. Saya nggak ngelanggar kok. Kalau saya punya dagang kosmetik, saya sudah punya BPOM. Gitu. Saya tidak melanggar bahwa ini tidak melanggar agama, tidak menipu secara komposisi, ya sudah lanjutnya gegas. Tapi kalau salah satunya terlanggar, pasti ada keraguan-keraguan kan di dalam itu kan. Iya. Nah, tinggal 2 itu dilakukan. Makanya tinggal nanti teman-teman kalau mulai sesuatu tinggal dipecah aja 2 kuadran tadi. Melanggar agama nggak, melanggar hukum nggak. Banyak kan usaha yang secara legal agamanya halal, tapi secara legal hukumnya nggak halal. Ada. Banyak kan? Iya. Ya kalau jaga komitmennya itu loh Mas. Maksudnya kan kita kan ya ini kembali masing-masing, nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada Mas, ada ilmu kah komitmen biar kita makin enggak. Oh, kembali gitu, kepada masing-masing aja. Mimpinya udah terbeli belum? Kalau belum terbeli, terusin aja. Ya Bang Irfan ya? Iya. Iya, mimpinya udah terbeli belum? Kalau mimpinya belum terbeli, terusin aja. Semangatnya. Siap Mas. Makasih Mas. Saya dulu ahlul resign, Pak. Tukang resign, Pak. Jadi tapi dari resign itu saya banyak ngambil value sih. Saya pernah jadi sales buku Erlangga, saya pernah kerja di notaris, saya pernah kerja di lawyer, saya pernah kerja di bank sebagai legal, saya pernah kerja di supir, properti, supir juga pernah, buka lapak di Pemda Cibinong pernah, dagang minyak, dagang gamis. Tapi nggak berhenti, ternyata emang polanya harus begitu dulu, semerawut dulu, tapi dapat pelajaran kan, kita jadi sutradara dalam hidup kita masing-masing ya. Gitu lah ya. Anjir, gue jadi kayak ini motivator ya Pak. Nggak apa paling tua kan. Kemal kampret ya Kemal. Oke, itu ya teman-teman. Makasih buat malam ini. Diskusinya seru. Mudah-mudahan teman-teman bisa berlimpah dalam waktu yang cepat-cepatnya gitu ya. Karena kita tidak ada yang tahu. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau selama materinya ini agak salah-salah. Saya nggak tahu nih materi bisa saya bikinin PDF atau tidak. Nanti kalau bisa saya coba kirimin mind map-nya deh untuk teman-teman. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Yo.